Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Api Asmara. Cerita ini ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Melihat warga lengah karena fokus pada mayat si pemuda, Rukimin membisikkan sesuatu pada kawanannya lantas diiyakan. Tapi melihat warga yang mengurung terlalu banyak, lantas ia membatalkan niatnya dan menunggu kesempatan berikutnya sambil berpikir bagaimana caranya bisa lolos dari amukan warga yang sudah dipenuhi emosi. Beberapa warga mendekati wanita dan mayat si pemuda, mencoba membujuk si wanita agar segera mengurus mayat anaknya. Akhirnya si wanita mengikuti arahan warga. Dengan dibantu warga lainnya, mayat tersebut kini sudah tak lagi berada di kalangan pertempuran. Sebagian warga yang masih emosi dan kesal karena amarahnya tak terlampiaskan. Terlebih kawanannya jadi korban. Luapan amarahnya kembali memuncak. Dan seperti ada yang mengomando, serentak mereka menyerbu ketiga orang tersebut dengan senjata terhunus yang siap membabat apa saja yang dikenainya. Rukimin dan kawan-kawan sedari tadi siaga dengan cekatan menarik tangan masing-masing satu orang yang paling depan, seraya mundur 2 langkah. Kemudian menekuk pergelangan tangannya, kerak. Golok yang terlepas langsung disambar dengan tangan lainnya dan menempatkan tepat di batang leher orang tersebut. Rukimin dan Codet yang menyandra warga berseru, "Tunggu, kalian berlaku nekat, kami bisa lebih nekat lagi," herdik Codet. "Apakah kalian ingin melihat teman kalian seperti mayat tadi?" sambung Rukimin. Melihat temannya disandra, warga pun hanya terdiam dan hanya bisa menahan emosi dan amarahnya yang berkecambuk di dada. Baru selesai Rukimin mengancam, seorang wanita sudah agak tua disusul wanita masih muda langsung bersimbuh di depan Rukimin dan kawan-kawan. "Tolong kasihani nyawa suami saya. Bagaimana nanti nasib anak kami yang masih kecil-kecil?" ratap si wanita tua. "Suami saya juga tuan. Bagaimana nasib anak yang di kandungan ini?" ratap si wanita muda meminta belas kasihan sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Sementara warga lainnya hanya bisa menggerutu menahan kekesalan. "Jangan meminta belas kasihan pada kami. Suruh mereka memberi kami jalan," kata Rukimin sambil menunjuk ke arah warga. Lantas kedua wanita tersebut menghalangi warga agar tidak bertindak nekat. "Aku hanya ingin kalian memberi kami jalan dan jangan coba-coba berbuat nekat. Kalau tidak, ingin kedua wanita ini kehilangan suaminya," Codet mengancam. Mendengar ancaman serius, kedua wanita tersebut lantas menyuruh warga memberikan jalan pada Rukimin dan kawan-kawan. Perlahan-lahan warga mundur dan membuka celah yang lebar untuk Rukimin dan kawan-kawan. Lantas Rukimin dan kawan-kawan bergerak melewati celah di antara warga dengan waspada dan golok yang masih menempel di leher Sandra. Sesampainya di sebuah pohon di mana kudanya tertambat,
Rukimin dan kawan-kawan langsung melepaskan cekalan dan menendang Chandra hingga tersungkur. Kemudian mereka melompat ke atas kuda, lalu melecutnya. Kuda pun melesat meninggalkan warga. Sebagian warga yang masih emosi mencoba mengejar, tapi sayang lari kuda bukan tandingannya. Lantas mereka kembali ke perkampungan. Keesokan harinya, di sebuah rumah megah dikelilingi pagar dari batu bata yang tersusun sangat rapi, membuatnya terlihat indah dan kokoh. Sementara di bagian gerbang sebuah gapura dijaga oleh 2 orang prajurit berseragam lengkap. Di bagian lain, di halaman rumah, terdapat belasan prajurit. Tiba-tiba saja, seorang pemuda berlari dengan tergopoh-gopoh, hendak memasuki gerbang. Lantas dengan sigap, kedua prajurit itu menghalaunya dengan tombak. "Berhenti, ada perlu apa masuk kemari?" hendak si penjaga. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, si pemuda menuturkan bahwa ia ingin menemui sang adipati untuk melaporkan kejadian perampokan sekaligus pembunuhan kubu mereka. Lantas ia berteriak memanggil sang adipati. "Diam, tunggu sebentar," hendak sang penjaga. Lalu ia menuju rumah kediaman sang adipati. Baru beberapa langkah, seseorang yang berpakaian bagus dan gagah memanggil dan menyuruh si pemuda untuk menghampirinya. Lantas si penjaga membiarkan pemuda tersebut masuk. Di beranda rumah sang adipati mempersilahkan pemuda itu duduk. Lalu ia memanggil pembantu untuk menyuguhkan minuman dan makanan. Tak lama, minuman dan makanan datang. Lantas, sang adipati mempersilahkan si pemuda yang memang sedang kehausan. Tanpa canggung, ia langsung meneguk air yang disuguhkan dan tak ketinggalan 2 potong ubi rebus disantapnya karena lapar. Setelah dirasa si pemuda sudah hilang lapar dan hausnya, barulah sang adipati menanyakan keperluan si pemuda. Lantas si pemuda menuturkan maksud kedatangannya. Sang adipati pun menerima laporan dengan baik dan berjanji akan segera menyelidiki kasus tersebut dan segera mungkin melakukan pengejaran para pelaku. Setelah niat hajatnya tersampaikan, akhirnya si pemuda pamit pulang. Tak lupa, sang adipati memberikan buntelan berisi makanan matang dan mentah untuk si pemuda sebagai imbalan atas laporannya. Lalu si pemuda meninggalkan rumah tersebut seraya memuji kebaikan dan keramahan sang adipati yang sudah memperlakukan dengan sangat baik. Dan kelak ia berniat menceritakan kepada tetangganya nanti setibanya di desa. Bersambung. Bagi kalian yang ingin tahu kisah kelanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena kisah dendam api asmara ini akan lebih menarik lagi nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.